Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu saminu fin najasati. An-najasatu hiya al-khamru walau muhtaramatan liqaulihi ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu walitaglizi warrajzi anha kal kalbi wan nabizu wal muskirul ma'i'u kiyasan alal khamri wal kalbu lima sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu summa liyagsilhu sab'a marratin wal hinziru li'annahu aswa'u halan minal kalbi wali annahu mandubun ila qatlihi min ghairi dararin fihi wali annahu mansusun ala tahrimihi wal hayawanul mutawallidu minhuma aw min ahadihima li annahu makhlukun min najisin fahuwa misluhu wal maitatu bi jami'i ajza'iha lil ijma'i ala najasatiha wali annaha muharramatul aqli min ghairi dararin wadamu lima sahha an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al mustahadatu iza aqbalatil haidatu fada'is salata wa iza adbarat fagsili anki adama wa salli wal qayhu li annahu damun istahala ila natnin wal qay'u li annahu ta'amun istahala fil jawfi ila natni wal fasadi fakana kal ghaiti. Ad-darsu saminu, adapun pelajaran yang ke-8. Pembahasan yang ke-8. Fin najasati, yaitu tentang najis. Nanti najis dibagi 3. Ada najis mukhafafah, ringan. Ada najis mutawasitoh, pertengahan. Ada najis mughallazoh, 3 bagiannya. An-najasatu, adapun najis-najis, hiya yaitu al-khamru, yang pertama khamr, minuman yang dibikin dari anggur, namanya khamr. Apakah mereknya? Ya. Yang anggur putih ke, yang merah ke, wine ke, apaan aja dah. Ya. Asal dia khamr, hukumnya haram, najis. Walau muhtaramatan, walaupun muhtaramatan, yaitu dihormati. Liqaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala,
di dalam surah Al-Maidah ayat yang keberapa tuh? 90 ya. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi nggak pakai ye enggak, wal ansobu, dan mengundi nasib, lotre ya. Kalau dulu kalau udah layar tancap ada tuh orang main ituan yang diputer begitu ya kan. Apa namanya itu, ada jarumnya ntar yang muter ya, berhentinya nomor berapa tuh gitu, atau di gitu yang dikocok. Emang dia biasa main kali ya. Kalau bijinya apa namanya, dadu ya, dadu. Dia isinya satu sampai berapa isinya itu? Emang udah paham lah ya. 1 sampai 6. Kalau gaplek 1 sampai 12 bijinya ya. Undi nasib. Wal azlamu, dan patung-patung. Mau gede ke, mau kecil ke, dari batu ke, dari kayu ke, pokoknya patung aja dah. Kalau dia dihormati tuh patung, kayak Barbie ditaruh di lemari kaca gitu, namanya dihormatin tuh. Nggak boleh. Tapi kalau kita beliin anak kita buat dibanting-banting gitu, boleh. Iya boleh. Dia bakal dukung-dukung, dibanting-banting, nggak apa-apa. Itu nggak dihormatin namanya. Ini mah dipajang, dihormatin. Rejesun, yaitu najis. Minuman keras, judi, ngundi nasib, patung tuh najis. Min amali syaitoni, sebagian daripada amalnya setan. Pekerjaannya setan yang paling didemen itu tuh. Ya. Fajtanibu, maka jauhilah oleh kalian hu, akan dia. Jauhin. Jangankan dicolek, deketin aja jangan. Kudu dijauhi. Main judi cuman 1000, iya, walaupun 1000. Kalau kita lagi pagi-pagi tuh, fajar tuh ada 2. Ada fajar sodik subuh, yang azan subuh tuh fajar sodik. Sebelum fajar subuh, yang kalau bulan puasa dibilang imsak tuh, itu namanya fajar kizib. Terbit juga pada 2 begitu tuh, kayak lampu mobil 2. Fajar bohong-bohongan. Jadi Allah udah bilangin tuh, pagi-pagi udah dibilangin, ingat sebelum terjadinya fajar beneran subuh, fajar kizib dulu, fajar bohongan dulu. Sebelum terjadi beneran, main-main dulu. Enggak play ya, main remi. Main contreng-contrengan muka itu ya. Main-main aja dulu. Main pentolan korek dulu. Ntar juga jadi beneran judi. Udah capek banget duduk ini, 1000 ya, iseng ya. Nah, mulai main. Hamil juga nggak langsung hamil aja, main-main dulu. Kagak langsung hamil. Bercanda dulu. Ntar udah bercanda nyolek. Udah nyolek deket. Terjadilah hamil duluan. Di luar nikah. Kan main-main dulu ya, biasa tuh. Jangan main-main makannya. Kudu serius. Al-Maidatu, surah Al-Maidah ayat 90. Wa taglizu, dan walit taglizi, dan karena memberatkan. War rajzi, dan karena larangan, anha, daripadanya.
najis itu berat. Kal kalbi seperti anjing. Kalau anjing haramnya sejak Nabi Isa, sebelumnya nggak haram. Dalam mazhab kita Syafi'i anjing itu najis. Kalau dalam mazhab Maliki anjing nggak najis. Beda jadinya. Jadi kalau ada orang miara anjing nggak usah diomelin. Mazhab Syafi'i ada. Dia mazhab Imam Syafi'i kali. Tapi kan dia kagak tahu. Iya, berarti ada perbuatannya yang bertepatan dengan salah satu mazhab. Ada orang awam miara anjing, kan dia nggak tahu najis apa kagak, dipiara aja dah. Tapi ada yang bolehin, mazhab Imam Syafi'i, yang nggak dosa dia, karena Imam Syafi'i nggak najis. Sama-sama dicuci sih, sama nyucinya. Kalau dijilat anjing tuh nyuci sama, 6 kali pakai air, 1 pakai tanah. Tapi beda. Kalau Imam Maliki nyucinya karena disuruh sama Nabi, bukan karena najis. Kalau Imam Syafi'i nyucinya karena najis dan karena disuruh sama Nabi. 2 jadinya. Kan Nabi bilangnya kalau dijilat anjing suruh cuci, nggak ngomongin najis. Suruh doang cuci ya kalau jilat anjing tuh, nggak ngomongin najis. Berarti nggak najis kata Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i ditelusuri, barang yang dicuci itu ada 3. Dicuci karena najis, pipis itu kan najis tuh ya, kita cucinya karena najis. Kalau kita habis tidur sama istri, mandi, kan dicuci juga. Kenapa? Hadas, dicuci karena hadas. Ada orang mati, dicuci karena mulia. Kenapa tuh orang mati dimandiin? Karena orang Islam mulia, dimandiin. 3 karena mulia. Dicuci karena mulia, dicuci karena hadas, dicuci karena najis. 3 aja tuh, 3 poinnya. Nabi bilang kalau dijilat anjing suruh cuci. Ember dijilat anjing, cuci kata Nabi. Itu ember diselusuri. Ini ember disuruh cuci sama Nabi. Berarti ini ember berhadas. Berhadas enggak? Ember berhadas enggak? Iya kagak. Mana ada ember berhadas? Ada sama manusia. Oh berarti ini ember yang dijilat anjing mulia. Mulia enggak ember? Enggak. Kalau mulia kagak, berhadas kagak, Nabi suruh cuci. Karena apa tuh? Iya itu dia jawabannya tuh. Begitu kata Imam Syafi'i, diselusuri. Wa nabizu dan nabiz. Nabiz itu minuman yang dibikin dari korma, peresan korma. Di jus, kalau disimpan tuh di fermentasi namanya ya. Digentong tuh jadi minuman keras, jadi mabok ntar. Wal muskirul ma'i'u, wal muskiru yang memabokkan, ma'i'u yang cair, najis dia. Ya apaan aja dah, asal dia benda cair diminum mabok najis. Mereknya mau apaan kek, cap tikus kek, topi nggak karuan kek dipakai gitu ya. Tapi miring namanya ya, kan nggak karuan namanya. Yang cair tapi, yang ma'i'u yang cair. Kalau daun ganja cair kagak? Iya nggak najis sih pegang. Walaupun dimakan mabok. Cubung nggak mabok tapi nggak najis dipegang. Karena nggak cair. Catatannya wal muskirul ma'i'u. Benda yang memabokkan yang cair, kiasan karena menyamakan alal khamri kepada khamr. Mahal anggurnya lagi ya, sekilo 60.000. Kalau timbangannya benar itu juga. Wal kalbu dan anjing. Ini mah udah kita maklumin. 5 soha karena ada hadis yang soheh.
yang ngomongin bahwa anjing itu najis, yang barusan kita udah jelasin tuh. Anna Rasulullahi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, iza walagol kalbu, apabila menjilat al kalbu oleh anjing, fi ina'i, pada bejana. Bejana tuh alat-alat rumah tangga, namanya bejana. Perabotan, ompreng, penggorengan, panci, gelas, piring, itu namanya bejana. Takut nggak ngerti saya bejana. Bahasa orang sekarang kan begitu ya, pakai bejana. Bilang aja Pak ember, bak gitu ya. Ahadikum, seorang kalian, di antara kalian. Kalau bejananya dijilat anjing, paliurikhu, maka tumpahin. Ini air di ember dijilat anjing, tumpahin, buang. Summa liyag silhu, kemudian ia cucilah sab'a marratin, 7 kali. Berat nyucinya, dia agak berat, nyucinya 7 kali. Jadi kalau tangan kita dijilat anjing, dicuci. Ini calon gitu basah nih jilat anjing ya. Ini dilap-lap aja dulu begitu. Kan kering tuh, hilang tuh. Disiramin air. Tuh zatnya udah hilang tuh di sini. Tapi belum dihitung belum. Baru ngilangin zatnya aja. Hilang. Nah, baru dikotorin dah. Dikotorin sama tanah gitu. Kan belok nih digini-giniin ya. Belok. 1 udah. 1 pakai tanah. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7. Nyiramnya 6 jadinya. Kalau di keran beginiin. Set. Ya. Itu, di keran. Kan keran mah jalan ya. Kalau airnya nggak jalan, digoyangin aja, celubin, angkat, celubin, angkat, celubin, angkat. Kalau airnya ngalir, ya gituin. Ya. Kan airnya ngalir tuh di kali itu. Celubin aja begitu, digoyangin 6 kali. Ya, orang sekarang udah pakai keran semua. Udah jarang yang pakai ember ya. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Wal khinziru, dan babi. Haramnya dari zaman Nabi Adam. Lebih parah dia jadinya. Dari zaman Nabi Adam memang babi udah haram. Ya. Ada orang Islam dikata-katain. Orang Islam banyak yang susah, banyak yang miskin. Sesusah-susahnya orang Islam juga nggak ada yang kerja di peternakan babi. Ya. Susah juga nggak ada yang kerja di peternakan babi, ngasih makan babi gitu, mandiin anjing, mandiin babi, nggak ada. Najis ya Pak. Jadi nggak susah banget. Li'annahu, karena bahwasanya dia babi itu. Bahasa Jawanya pig namanya. Bahasa Inggrisnya celeng. Aswa'u, yaitu lebih buruk. Halan, keadaannya. Lebih buruk keadaannya babi minal kalbi, dibanding anjing. Lebih buruk dia. Bentuknya, caranya, apanya aja dah. Ya. Ini juga diharam, ini juga jauh dari zaman Nabi Adam memang udah haram. Wali annahu, karena bahwasanya dia babi, mandubun, disunahkan, dianjurin, ila qatlihi, kepada membunuhnya. Babi mau galak kayak mau baik kayak kudu dibunuh. Cuman dilindungin. Ya, adanya di hutan lindung, kudu dilindungin adanya. Ya. Dilindungin apa dibelutin? Min gairi dororin, tanpa ada bahaya. Walaupun gak bahaya, dia gak galak gitu, sunnah juga dibunuh.
fihi pada anjing, pada babi. Li'annahu karena bahwasanya babi mandubun disunahkan ila qatlihi kepada membunuhnya babi min gairi dararin tanpa ada bahaya, walaupun dia enggak bahaya, enggak galak, fihi pada babi. Wali annahu karena bahwasanya dia babi mansusun dinaskan, didalilkan ala tahrimihi atas keharamannya. Wal hayawanul mutawallidu minhuma au min ahadihima li'annahu makhlukun min najisin fahuwa misluhu. Wal hayawanu adapun binatang al mutawallidu yang lahir minhuma dari keduanya. Siapa tuh keduanya? Anjing dan babi. Anjing kawin sama anjing keduanya. Babi sama babi keduanya. Babi sama anjing keduanya. Kalau babi sama kita salah satunya. Ya. Salah satunya najis, anjingnya najis, kita mah kagak. Li kalau di YouTube kan ada ya. Orang ininya gede terus ngedekep anjing gitu ya. Ada-ada aja. Yang punya HP mah tahu itu ya. Mau nyerempet dia nih orang mau main sama anjing nih gitu ya. Nah, kita puter aja gitu ya. Kena pulsa kita goceng gitu. Emang kita demen yang begitu-begitu? Kalau dibuka aja trek Al Hidayah Center tutup. Al Hidayah Center apaan ini ya? Kagak demen. Kalau yang atas bawah nggak pakai masker, nah itu kita demen tuh. Atas nggak pakai masker, bawah nggak pakai masker, nah itu kita setel ya. Makanya punya HP jangan bagus-bagus, Mus. Jadi ngerusak, Mus ya. YouTube-nya nggak pernah ditonton, yang begitu mau ditonton. Hah? Kalau yang sama anjing 20 JT gitu ya. Al Hidayah 7 orang. Al Hidayah 7 orang ini ya kita itu. Ya. Yang rekam dia, yang nonton dia berulang-ulang. Dia juga yang nonton. Yang nonton juga semenit udah. Emang begitu, akhir zaman emang begitu. Nggak usah kaget. Wal hayawanul mutawallidu dan binatang yang dilahirkan minhuma dari keduanya. Tadi udah anjing sama anjing, babi sama babi, atau babi sama anjing, keduanya. Lah kan lain babi sama anjing, najis sama-sama najis mughaladzah. Au min ahadihima, ini dia, atau dari salah satunya. Anjing sama kambing. Kan salah satu. Iya. Perempuannya kambing. Bandotnya babi atau anjing. Bunting, keluar kambing. Najis. Walaupun bentuknya kambing. Najis. Itu ya. Ada cewek main sama anjing. Hamil tuh ceweknya. Keluar manusia. Biasa bayi manusia. Najis mughaladzah. Emang tidurnya bapaknya anjing? Najis mughaladzah. Disekolahin. Terus kuliah. Pesantren lagi. Jadi kiai. Lah jadi kiai. Najis. Ya. Bapaknya najis. Ada orang main sama kambing. Kambingnya hamil. Keluar bayi. Bayi manusia. Di pesantren mamanya. Malu nggak ada bapaknya. Di pesantrenin.
jadi kiai, khotib Idul Adha. Pulang khotib boleh dikorban. Kiai lagi dikorban. Emang anak kambing? Boleh dikorban kalau tega makannya. Tapi kita agak tega ya. Masa ada kiai dikorbanin? Kambing cewek aja kita nggak tega korbanin. Maunya yang laki. Padahal orang korban, orang akekah nggak mesti laki, perempuan juga boleh. Cuman kita nggak tega kalau sama cewek. Kesian gitu kalau lihat cewek dikorban ya. Maka yang kebanyakan bandot mulu. Li'annahu karena bahwasanya dia makhlukun tercipta min najisin dari najis, ya air maninya najis. Kalau makhluknya suci, air najis suci. Kalau makhluknya najis, anjing babi, air maninya juga najis. Dia tercipta dari najis, ya najis namanya. Bagaimana jadi imamnya? Nggak boleh jadi imam dia, barang najis. Najis mugolazo, Ustadz najis mugolazo. Untung kagak ada ya. Fahuwa misluhu, maka dia sepertinya. Emang dia tercipta dari najis, air maninya najis, ya udah jadi makhluk najis juga. Wal maitatu dan bangke. Bangke itu binatang yang mati bukan disembelih sama orang Islam. Definisinya begitu aja deh biar singkat ya. Kalau kepanjangan definisinya kita ogah ngingetinnya. Binatang mati disembelihnya bukan nama orang Islam. Itu namanya bangke. Jadi kalau gitu, kalau kita beli ayam yang masih hidup aja potong diri. Yang potong orang Islam kita sendiri, kan kita Islam nih. Iya. Jangan pakai nyari-nyari doa, bacaan segala macam, jangan. Potong aja pakai pisau yang tajam. Nyari-nyari doa, nyari-nyari bacaan, ditulisin aja sama kiai banyakan dikit. Malas gua ngapalinnya males. Emang begitu kita mah. Pakai nyari doa lagi. Saya pengen motong ayam, doanya apa ya? Ditulisin sama kiai 3 baris, lama banget 3 baris ini mah. Gua malesnya motong ayam, ya. Takut jadinya. Motong ayam syaratnya orang Islam. Walaupun gak sembahyang, yang penting Islam. Kalau gitu sih ayam kagak jelas, telan aja udah. Ini ayam di pasar yang motong Islam mah bukan ya. Udah pokoknya yang penting enak dah, gurih gitu ya. Mati keluar. Tiren. Mati ketabrak gitu ya. Walaupun masih hidup. Masih hidup sih, cuman kita potong udah enggak berontak dia. Namanya bangke itu. Ada ayam sakit berak kapur ya. Ngerentek aja begitu. Dulu berak kapur kan dulu namanya. Kalau sekarang yang ngerentek begitu kena Covid. Kalau dulu berak kapur namanya. Ini ngerentek aja ngapa ya? Badannya panas ngerentek aja gitu. Pelok. Pada biru. Kalau dia jalan gitu nggak kuat. Napas sesek. Berak kapur namanya. Kalau sekarang kena Covid. Masih hidup ayam ngerentek aja, kita potong aja. Begitu kita potong ya kita lepas. Udah nggak gerak-gerak. Diem aja gitu. Ya, cuman mulutnya doang mangap-mangap dikit-dikit. Itu bangke namanya. Kalau ayam masih segar mah dipotong, loncat-loncat, gedubugan. Jadi kalau kita motong ayam lepas aja, jangan diikat, kesian. Kalau yang gede lepasin kakinya atuh, yang 3 ikat, yang atuh lepas, biar dia berontak gitu. Kita potong kan ada gini-gini ya kakinya ya. Gitu. Ini mah 4-4-nya diikat. Tega banget tuh, gini ya kalau diikat begini. Mana yang motong juga bengis banget lagi.
megang golok depan dia, gue panjang banget tuh golok putih ya. Ayo jatuhin dah. Nih ustadznya udah megang begini aja nih. Takut gak kira-kira dia tuh? Ya, takut banget sama kita. Bagaimana kalau kita mau dipotong digituin? Depan kita udah megang golok minta tajam banget. Iya biar ada adabnya, goloknya diumpetin begitu. Ini yang teman-temannya belum dipotong bawa dulu ke sono, taruh sono dulu. Jangan dia ngeliatin. Lah saudaranya lagi dipotong kan temennya ngeliatin. Lah setengah mati dia. Nyiksa banget sama binatang. Kita puas tuh kalau yang begitu-begitu tuh. Ya, ngapa ya? Ngeliat orang dipukulin juga kita puas banget ya. Orang tinju nih dipukul jatuh, puas banget kita. Girang makanya ya. Emang begitu kita mah. Umpetin dulu goloknya. Yang belum dipotong pindahin dulu gitu. Potong dah, udah diikat potong buru-buru gitu. Udah diikat dipegangin rame-rame. Belum juga dipotong, masih ngasap golok aja depan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah udah setengah mati tuh binatang ketakutan. Baru dipotong. Ngapa jadi begitu ya kita ya? Kesian, tajemin bisonya udah diikat potong buru-buru biar dia mati cepet, nggak ngerasain sakit. Ditakbirin dulu orang. Tega banget kita sama binatang begitu ya. Ada lagi yang paling ditegain tuh ikan. Ikan ya. Ikan kan kita udah dimanjain banget sama Tuhan. Lehernya udah dipotongin sama Tuhan. Enggak punya leher ya. Tuhan udah potongin. Kan udah enak tuh. Tapi kita ngambilnya tega banget. Kita kasih cacing, kita tarik gitu. Kita udah puas banget gitu udah begini-gini ya. Strek. Kalau buat mata pencarian nelayan makruh ngambilnya begitu. Kalau kita iseng-iseng haram. Coba kalau kita tuh dikasih bakso gitu, ditarik begitu bibir kita, sakit nggak kira-kira ya? Kita makan bakso ditarik gitu, kan nancep tuh. Sakit nggak kira-kira tuh? Ikan juga begitu. Ambil ikan dengan cara yang baik. Udah dimanjain sama Tuhan, masih disakitin juga tuh ikan. Emang kita begitu. Ada orang mangganya pong-pong pagi-pagi. Marahnya bukan main. Mangganya satu pong-pong dimakan kalong gitu ya. Diiketin kaleng, kalau malam dijagain pakai tambang ditarik. Padahal yang dimakan atu sama kalong. Udah galak banget kita mah. Kalau kita makan binatang, kita cincang, kita rebus. Nggak ada yang marah binatang. Kita mau binatang dimakan mangga itu marah banget. Kita makan binatang kejem banget. Nggak ada yang marah binatang, ikhlas aja udah. Jangan diikat semua kalau motong sapi kayak kambing kayak tinggalin kakinya atuh biar dia bergerak-gerak. Kalau dipotong dia ngeles langsung mati, namanya bangke tuh. Apalagi emang udah mati baru dipotong. Sayang-sayang ini baru banget matinya. Dia sih nggak makan, cuma dijual. Bangke namanya, najis. Bijami'i dengan seluruh ajzaiha bagian-bagiannya. Bagian bangke apanya aja dah. Bulunya kek apanya aja dah. Pokoknya bijami'i ajzaiha. Seluruh bagian-bagian binatang tuh bangke itu najis. Lil ijma'i karena ada ijma ulama. Kesepakatan ulama tuh namanya ijma. Semua ulama bilang binatang yang mati tuh hukumnya najis. Ijma semua, Imam Syafi'i, Malik, Hambali, siapa aja. Ya, kesepakatan ulama. Namanya ijma istilahnya. Ala najasatiha, atas kenajisannya. Enggak ada ulama yang bilang ayam udah mati dipotong enggak najis tuh enggak ada. Udah sepakat, udah ijma. Wali annaha karena bahwasanya bangke
Muharramatul akli, muharramatu diharamkan, akli makannya. Min gairi dororin, tanpa ada bahaya. Walaupun nggak bahaya, ayam baru mati dipotong kan dimakan nggak bahaya, nggak ada penyakitnya. Walaupun nggak begitu, tapi najis dia. Berapa udah tuh? Hah? 4 ya. Yang kelima, wadamu dan darah. Darah apa kek hukumnya najis. Darah manusia kek, binatang kek, najis pokoknya. Darah yang ngalir kek sama yang kagak ngalir kek, kayak laler, laron, ikan. Ikan ada darahnya tapi nggak ngalir, najis juga. Cuman kalau di ikan dimaafin. Najis tapi dimaafin kalau ikan mah. Tuh, manja lagi aja tuh, dimanjain, lehernya dipotongin, najis darahnya dimaaf. Jangan disakitin lagi dah. Udah dimanjain kita. Cecek, ada darahnya cecek, cuman nggak ngalir. Tetap aja najis juga, walaupun nggak ngalir juga. Dia mah darahnya diem, emang dikit ya mah. Kalau kita kan berjalan ya, darah kita muter. Dari otak turun ke perut, naik lagi ke atas, terus saja dia muter tuh darah. Cuman kan ada lemak, muternya jadi lambat ya. Kayak kali gitu jalan, kayak selang. Ini selangnya banyak lemaknya gitu. Namanya kolesterol. Jadi jalannya lambat, seret. Udah begini mulu. Begini mulu, udah bekam udah tiap hari. Emang tebel, lemaknya tebel. Apa namanya itu lemak? Kolesterol ya? Ya, mau bilang minyak aja kayak kolesterol. Minyak dalam darah kolesterol. Ya, minyak. Kalori. Pakai istilah kaloriin lagi. Yang istilahnya kita gak tahu ya. 5 soha, karena ada hadis yang soheh yang jelasin darah itu najis. An Aisyata, dari Aisyah, istrinya Nabi. 9. Yang perawan di mana tuh? Dia doang nih Aisyah. Kan buat Nabi khususiat namanya, boleh lebih dari 4. Kalau kita umatnya jangan lebih dari 4. 5 nggak boleh, 4 aja. Boro-boro 4 atau juga belum. Ya. Radhiyallahu anha annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, pernah bersabda Nabi, lil mustahadoti, bagi perempuan yang istihadah. Istihadah tuh darah penyakit. Itu ngomongin darah tuh, istihadah, darah penyakit. Orang head paling sebentar berapa? Sehari semalam, 24 jam. Paling cepat. Emang sehat bocahnya. Sehari semalam udah. Kalau yang agak enggak sehat nih, yang lemah, bisa seminggu. Bisa 15 hari 15 malam. Paling lama tuh orang head 15 hari 15 malam. Paling lama. Setengah bulan jadinya. Hari ke-16 masih keluar aja darah. Bukan darah head lagi namanya. Istihadah. Orang itu juga orang nifas. Darah yang keluar habis beranak tuh. Paling lama tuh 60 hari. 60 hari, 2 bulan. 61 hari masih keluar darahnya, itu namanya darah istihadah, penyakit namanya. Iza akbalat, apabila dia datang. Istihadah itu dia datang, artinya keluar. Haidotan, head. Iza akbalatil haidotu, apabila datang itu head. Padai, maka tinggalkan olehmu as-sholata, akan sholat. Padai, tinggalkan oleh perempuan as-sholata, akan sholat. Jangan sholat kalau lagi head. Untungnya yang head cuma perempuan. Coba kalau laki head, ya, bikin softteknya bagaimana? Kalau laki-laki head,
Untungnya kagak, kan syukur banget kita ya. Kagak bisa bikin head softteknya susah. Pakai plastik perapatan misalnya dia. Yang perapatan tuh dimasukin ke diket karet. Untungnya alhamdulillah laki-laki kagak dikasih head. Alhamdulillah. Coba bayangin kalau kita head, syukur sama Allah. Maka jangan dibuang-buang waktu. Wa iza adbarat, dan apabila ia pergi, itu darah istihadah pergi, artinya udah selesai headnya. Pergi itu udah selesai. Pagesili, maka mandilah olehmu. Fagesili anki, maka mandilah oleh kamu ankid dama, akan darah. Fagesili, maka cucilah anki, dari dirimu, adama, akan darah. Wasolli, dan sholatlah. Kalau istihadonya udah, headnya udah selesai, udah 16 hari, udah 15 hari udah selesai. Masih keluar juga, sama mandi itu mah. Ini masih keluar darah, itu darah istihadoh. Mandi dah, mandi head. Ini masih keluar darah, sumpel. Pakai softtek. Sholat buru-buru. Gitu. Jangan lama-lama. Sholatnya kudu cepat karena dia lagi istihadah. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan dia hadis Asy-Syaikhani oleh Syaikhan, dua orang syekh, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal qaihu, dan nanah. Ya apalagi darah aja najis, apalagi nanah. Kalau darah kan seger, kalau nanah kan darah yang udah busuk. Ya apalagi. Tapi kudu disebut juga, takutnya ngaji nggak paham nih. Darah najis, kalau nanah bagaimana? Iya apalagi darah aja masih segar najis, apalagi udah busuk darahnya jadi nanah gitu. Tapi kan takut nggak ngerti begitu tuh. Disebut lagi wal kaihu dan nanah. Li annahu, karena bahwasanya nanah. Tahu nanah nggak? Dibisul, dikoreng tuh ya. Kalau yang kena obat nyamuk melembung, kalau kita suntik bening, namanya bukan nanah, namanya danur namanya. Kena obat nyamuk tuh, dulu kan orang tidur pakai obat nyamuk ya. Kalau sundut melembung dia, kita sundut aja tuh, tek gitu, bening darahnya, itu namanya danur. Kalau yang korengan bisul namanya nanah. Ada juga yang kagak biasa megang pacul, ikut kerja bakti. Lah kan pada melembung di sininya ya. Banyak tuh pada melembung. Kita suntik aja bening, namanya danur disebutnya. Nah, itu luas ngajinya sampai danur. Kalau yang kuning-kuning dibikin ketupat namanya janur. Pagi-pagi yang di pinggir mulut namanya iler gitu ya. Enggak najis kalau iler mah. Damun istihalun, darah yang berubah, ila natnin, kepada busuk. Darah yang berubah menjadi busuk. Ya apalagi darahnya aja najis, apalagi nanahnya. Wal qai'u, dan muntah. Kalau pakai ha qaihu, kalau ini pakai hamzah qai'u, beda huruf terakhirnya, namanya muntah. Li'annahu, karena bahwasanya dia muntah, to'amun, yaitu makanan. Istihalun, istahala, yang udah berubah, fil jaufi, di perut. Istahala fil jaufi, yang udah berubah, fil jaufi, di perut. Ilan natni, kepada busuk, namanya muntah. Wal fasadi, dan udah rusak.
walaupun masih bulat. Ya, najis. Kecuali kalau emang dia berat, kayak keras, kayak biji kopi, kan keras biji kopi ya. Ditelen tuh masuk ke perut. Kan kita muntah nih, muntah masih begitu, masih bulat kopi biji-bijinya ya. Namanya mutanajis. Kalau najis nggak bisa dicuci. Kayak nasi ditelen keluar nggak bisa dicuci, namanya najis kan. Kalau biji kopi namanya mutanajis, yang berlumuran najis, dicuci jadi suci lagi. Zaman dulu kiai punya kebun belakang rumah, banyak pohon kopinya. Zaman dulu emang hutan dimakani nama itu, nama tenggarangan ya. Tenggarangan apa luwak namanya? Iya tenggarangan dah. Yang kita kenal aja tenggarangan ya. Dimakan. Nah, itu kan dia di kebun. Ini yang masih di pohon petik buat jual. Kita makan yang ini aja nih. yang bekas berak luwak nih. Ya. Yang ini kita cuci jadi suci lagi, kita jemur, dimakan itunya, diseduh. Dibanding-bandingin enak ini. Ya. Lah enak yang ini. Akhirnya luwaknya dipiara, dikandangin, dikasih makan kopi. Berak dijualin. Berak dicuci, dibikin kopi, dijualin lebih mahal lagi. Itu luwak yang makan. Kalau yang nelennya yang punya luwak, lebih enak lagi kopinya. Bisa bikin lagi. Yang punya luwak aja telen ya rame-rame ya. Anak, cucu, bini suruh makan kopi telenin. Besok rame-rame buang air. Itu kopinya lebih enak lagi pasti. Lebih mahal harganya. Itu namanya biji kopi mutanajis, berlumuran najis, bukan najis. Jadi kalau dicuci suci lagi. Emang masuk ke suci. Kalau muntah memang udah najis, nggak bisa dicuci. Fakana maka ada wal fasadi dan udah rusak, udah busuk. Fakana kalgaiti maka muntah itu kalgaiti seperti tinja, kayak kotoran. Muntah sama kotoran tuh sama-sama najis. Udah segitu aja.